Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa aujaba alaina bis salati was siyam wa swilatil arham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di saat kita sedang menjalani ibadah shaum Ramadan, atau di saat kita sama-sama sedang mendapatkan dan menikmati jamuan Allah berupa datangnya bulan suci Ramadan, kita orang-orang beriman patut mensyukuri nikmat ini, yaitu dengan adanya shaum Ramadan. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya di masa yang telah lampau. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hikmah terbesar adanya perintah shaum Ramadan adalah sebagaimana yang Allah firmankan di penghujung ayat yang tadi kami telah bacakan, adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa adalah sebuah untaian kata, kalimat yang para ulama terdahulu
atau para panutan kita, orang-orang yang telah membuktikan ketakwaannya, baik di zaman sahabat maupun di zaman tabi'in dan para guru-guru kita, telah mendefinisikan takwa itu dengan berbagai definisi. Salah satunya adalah takwa dalam definisi yang disampaikan oleh babul ilmi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Beliau memaknai atau mendefinisikan takwa itu yang pertama, yaitu takwa adalah al-khauf minal jalil, yaitu sikap seorang yang beriman di mana ia takut atas pengawasan, takut atas apa yang menjadikan ia akan tertuntut dari kehidupannya. Dari siapa? Dari Allah yang memiliki sifat jalal, Allah yang jalil, Allah yang memiliki kemuliaan. Ia selalu takut akan membuat murka Allah al-Jalil. Kemudian yang kedua, takwa menurut Sayyidina Ali adalah seseorang yang wal amalu bitangzil. Di dalam kehidupan beragama ini, ia selalu beramal, selalu bersandarkan kepada apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah. Tiada lain yaitu Al-Quranul Karim. Para ulama kemudian menerangkan tidak hanya kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, tetapi juga apa yang Nabi perintahkan, Nabi sunnahkan kepada kita umatnya, yaitu walhasil orang bertakwa adalah orang yang ketika beramal ibadah selalu bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian makna takwa yang ketiga menurut Sayyidina Ali adalah al-qana'atu bil qalil, sikap seorang beriman yang selalu qanaah, selalu menerima apapun pemberian Allah. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka ada kalanya dalam keadaan berkeluasan, dalam keadaan berkelebihan, namun juga suatu saat pemberian Allah itu pun dalam keadaan sempit ataupun berkekurangan. Orang yang bertakwa ini ditandai dengan sikapnya yang qanaah ketika Allah sedang memberikan pemberian yang sedikit. Kemudian makna takwa yang keempat menurut Sayyidina Ali yaitu al-istidadu liyaumir rahil. Sikap seorang beriman yang sejak bangun tidur sampai tidur kembali, hari-harinya dihiasi dengan amal-amal soleh, sepak terjang yang berorientasi dengan apa yang dinamakan dengan persiapan untuk menyambut ar-rahil, liyaumir rahil, yaitu hari perpindahan. Setiap kita pada dasarnya sedang melakukan proses perpindahan alam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia adalah tempat bercocok tanamnya seseorang yang nanti menuai atau panennya di akhirat. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menghiasi perilaku kehidupannya dengan karya-karya nyata, berbuat manfaat untuk orang lain, yang intinya adalah persiapan menyambut hari perpindahan alam atau hari akhirat. Setelah kita mengetahui definisi takwa ini, di samping definisi takwa yang lain yang tidak kami uraikan, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan Al-Fakir untuk mengajak kepada pemirsa sekalian, suaimin suaimat. Setelah kita mungkin mendapatkan indikator-indikator ketakwaan tersebut, maka perlu kita juga sekedar untuk mendapatkan motivasi, apa sih kira-kira yang akan didapatkan atau kado istimewa apakah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang telah meraih ketakwaan ini. Setidaknya ada 5 yang Allah firmankan di dalam surah At-Tolak juz 28. Allah memberikan kabar gembira, sebuah kado yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Yang pertama,
sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Setiap manusia pasti akan mengalami problematika kehidupan, dan itu sebagai bagian dari ujian dari Allah. Maka ketika ujian itu datang, sesulit apapun, orang yang bertakwa akan selalu menemukan, Allah akan membuatkan baginya jalan keluar dari segala permasalahan dan problematika kehidupannya. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa, ini telah Allah janjikan, yarzuqhu, Allah akan memberikan rizki baginya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada terduga. Tak pernah ia sangka, tak pernah ia berpikir, ternyata ketika ia membutuhkan, berhajat dengan sesuatu, Allah memberikan rizki sehingga hajatnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa hadiah, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap urusan yang diembannya, di setiap urusan yang ia sedang menerima amanah untuk menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, Allah menjanjikan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih, yaitu orang yang bertakwa Allah janjikan akan diampuni segala dosa-dosanya. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Allah akan tutupi segala aib-aibnya. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah kado istimewa, yaitu sebagaimana firman-Nya, wa yu'lim lahu ajra. Allah akan membesarkan, Allah akan memberikan pahala yang lebih besar dari apa yang ia perbuat, dari amal-amal solehnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat amal soleh, siapa yang mendatangi sesuatu yang baik, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat lebih baik dari apa yang dikerjakan, atau yang disebut dengan pahala yang berlipat ganda. Terutama di bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran ini, misalnya kita sibukkan hari demi hari, kita menjadi man syaghalahul Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, maka ketahuilah jamaah sekalian bahwa Rasulullah telah memberikan kabar gembira bagi siapa yang rajin membaca Al-Quran, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan satu kebaikan. Dan sebagaimana janji Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, satu kebaikan Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan. Maka kata Rasulullah, untuk meyakinkan kita umatnya, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga pemirsa sekalian, apabila kita telah membaca hanya 3 alif, 3 huruf saja, alif lam mim saja misalnya, kemudian kita sudah tidak sempat atau ada hajat yang mendesak, kita tutup Al-Quran, sadaqallahul azim, kita sudah membaca atau melakukan kebaikan, yaitu 3 kebaikan yang Allah janjikan akan mendapatkan 10 kali 3, yaitu 30 kebaikan. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa semoga di penghujung Ramadan nanti kita termasuk orang-orang yang benar-benar mendapatkan ketakwaan itu sendiri, suatu hikmah terbesar dari perintah shaum Ramadan, la'allakum tattaqun. Semoga ketakwaan benar-benar Allah memberikan kepada kita, kita menjadi ibadallahil muttaqin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, ibadah shaum, ibadah tadarus, ibadah infak, sedekah, zakat,
dan ibadah-ibadah yang lain, dan di penghujung Ramadan kita benar-benar akan mendapatkan yaitu ujrah dari Allah bagi orang yang berpuasa Ramadan. Mari kita berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekhilafan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
صدق الله العظيم.